Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, minta waktunya sebentar ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang resistensi antimikroba. Perkenalkan, saya Evi, apoteker Puskesmas Salemba Jaya. Nah, di sini saya mau menerangkan tentang resistensi antimikroba ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan resistensi antimikroba? Tahu. Ya. Resistensi antimikroba itu adalah berkurangnya kemampuan antimikroba untuk menghambat atau membunuh berkembangnya bakteri, virus, kuman yang dapat membunuh beberapa obat. Terus apa sih Bapak dan Ibu yang memicu terjadinya resistensi antimikroba? Penyebabnya yang dapat memicu yang pertama adalah pemakaian antibiotik. Bapak dan Ibu, jika seseorang memakai antibiotik, maka antimikroba itu akan mati. Tapi tidak semua antimikroba itu akan mati karena ada beberapa antimikroba yang dapat berkembang biak. Yang dia bisa jadi berkembang biak itu karena adanya antibakteri yang berevolusi dan akhirnya bisa membuat kebal dari antibiotik. Jadi Bapak dan Ibu, jika semakin banyak orang menggunakan antibiotik, maka semakin kebal kita terhadap antibiotik. Ya. Jadi kita pakai antibiotik itu tidak berfungsi secara optimal jika dipakai di masa yang akan datang. Terus yang kedua itu apa sih yang dapat memicu terjadinya resistensi antimikroba Bapak dan Ibu? Yang kedua itu adalah kurangnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah salah satu cara untuk membuat kesehatan ya. Kurangnya menjaga kebersihan itu dapat memicu hal negatif, antara lain yang pertama itu dapat memicu terjadinya antimikroba yang lebih banyak. Yang kedua itu bisa berdampak pada banyaknya orang yang sakit, sehingga jika orang banyak yang sakit maka penggunaan antibiotik itu semakin banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu, cara kita untuk menjaga kebersihan itu salah satunya adalah dengan cara mencuci tangan. Nomor antrian 44. Bakteri itu akan terhindar karena kebersihan tangan itu adalah salah satu cara. Nomor antrian 45. Terus yang terakhir itu yang dapat memicu terjadinya resistensi antimikroba adalah mutasi antibakteri yang secara alamiah. Jika kondisi ini terjadi Bapak dan Ibu, penggunaan antibiotik itu dapat membuat kebal terhadap antibiotik ya. Tapi bukan hanya dari mengkonsumsi antibiotik saja ya Bapak dan Ibu. Nomor antrian dari ada 46. lain dari luar yang bisa membuat resistensi antimikroba. Terus Bapak dan Ibu, bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi resistensi antimikroba? Tahu caranya Bu? Ya, caranya itu pertama harus menggunakan antibiotik sesuai dari yang diresepkan oleh dokter. Jadi kita tidak boleh membeli antibiotik itu di luar. Sesuai dengan resep dari dokter ya Bapak Ibu ya, tidak boleh sembarangan kalau antibiotik ya. Terus yang kedua itu adalah mengkonsumsi Nomor antrian 47. Misalnya kita menerima resep, biasanya ada kan resep kasih antibiotik ya Bapak dan Ibu ya, harus dihabiskan sehari 3 kali. Jadi obat itu harus dihabiskan ya, harus sesuai, tidak boleh berhenti walaupun gejalanya itu sudah tidak ada, tetap harus dihabiskan ya Bapak dan Ibu ya. Terus yang ketiga itu adalah Nomor antrian 44. Misalnya kita dapat antibiotik, terus di pertengahan antibiotiknya sudah habis, tetapi gejalanya belum sembuh juga. Terus bolehkah kita nggak boleh beli di luar untuk melanjutkan? Kita harus konsultasikan dulu dengan dokter ya Bapak dan Ibu ya, harus tanya dulu ini gimana dok, gejalanya belum sembuh tapi antibiotik sudah habis ya, apa dia harus ditambah lagi atau diganti dengan lain. Terus yang keempat itu tidak mengulang antibiotik ya.
misalnya ya tadi yang beli di luar itu ya. Terus selanjutnya itu adalah tidak membeli sembarangan ya. Jadi yang apa tadi yang kita kalau misalnya kita punya gejala sendiri ya Bapak dan Ibu di rumah, misalnya batuk atau pilek, terus kita mau beli di apotek, itu nggak boleh, harus konsultasi dulu dengan dokter karena tidak semua penyakit itu mendapatkan antibiotik, harus konsultasi dulu dengan dokter ya Bapak dan Ibu ya. Terus yang terakhir itu adalah tidak mengulang kembali, yang misalnya kita pernah sakit dikasih antibiotik ya Bapak dan Ibu, terus kita punya gejala yang sama, oh ya kemarin pernah dikasih antibiotik terus sembuh, terus beberapa bulan kemudian penyakit gejalanya yang sama, terus kemudian keluar kan itu nggak boleh juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus tetap konsultasikan dulu dengan dokter ya. Yang juga itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi yang terakhir itu cara mencegahnya dengan menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan itu adalah salah satu yang dapat mencegah penularannya bakteri. Jadi dia tidak menular kemana-mana bakteri dan harus tidak menggunakan obat ya Bapak dan Ibu ya. Itu aja yang itu antibiotik. Terus apa kesimpulannya Bapak dan Ibu udah ngerti tentang pemakaian antibiotik ya, semuanya harus sesuai dengan dari dokter. Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh membeli antibiotik itu sembarangan ya Bapak dan Ibu ya, harus sesuai dengan yang diresepkan dari dokter. Terus yang kedua itu adalah rajin mencuci tangan ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih.